Sejarah awal perkembangan iman di Kampung Sontas. Para pemimpin umat generasi pertama di Kampung Sontas adalah Babeh Piki, Pak Sumpin, almarhum Linggan, dan almarhum Cimok. Keempat tokoh inilah yang menjadi perintis dan penggerak awal pertumbuhan iman Katolik di Kampung Sontas. Awal masuknya agama Katolik di Kampung Sontas tidak langsung datang dari wilayah terdekat, melainkan menyebar dari wilayah Kabupaten Landak, tepatnya di Kampung Merayuh, Kecamatan Air Besar. Keempat pemimpin umat tersebut sering berkunjung dan bekerja di Kampung Merayuh. Di sana mereka rutin mengikuti ibadat hari Minggu yang dipimpin oleh ketua umat. Bahkan sering ikut misa yang dipimpin oleh para misionaris, antara lain Pastor Maturus, OFM Kap, dan kemudian disusul oleh Pastor Yakob Willy, OFM Kap. Selain mengikuti ibadat, mereka juga belajar dari ketua umat di Kampung Merayuh saat itu, almarhum Yakobus Syukur. Sepulang dari Kampung Merayuh ke Sontas, mereka memimpin ibadat secara mandiri. Mereka menggunakan buku-buku rohani seperti Katekismus, Orete, Murid Yesus, serta buku nyanyian. Disinilah benih iman Katolik mulai tumbuh dan berkembang di Kampung Sontas. Sejarah Paroki Entikong tidak dapat dipisahkan dari dinamika wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelum berdiri sebagai paroki mandiri, umat Katolik di wilayah Entikong merupakan bagian dari Reksa Pastoral Paroki Gembala yang Baik Kuala II. Pada masa itu, pelayanan sakramen dan pembinaan iman dilakukan oleh para pastor yang harus menempuh perjalanan yang panjang melintasi jalur darat yang belum semulus sekarang. Seiring dengan dibukanya akses lintas batas negara atau yang sekarang sering dikenal PLBN Entikong, pada akhir tahun 1980-an, wilayah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Melihat perkembangan jumlah umat yang signifikan dan tantangan geografis yang luas, Keuskupan Sanggau memandang perlu untuk membentuk pusat paroki yang baru agar pelayanan pastoral lebih efektif. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2000, secara resmi berdirilah Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Entikong. Pemilihan nama pelindung Santo Yohanes Maria Vianney yang merupakan pelindung para pastor paroki sedunia menjadi simbol harapan agar paroki ini menjadi tempat pengabdian yang tulus dan penuh kerendahan hati dalam melayani umat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil. Pembangunan gereja pusat paroki menjadi tonggak penting bagi umat setempat. Melalui umat dan dukungan keuskupan serta para donatur, berdirilah bangunan gereja di desa Entikong. Gereja ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan menjadi simbol identitas umat di perbatasan. Sekian sejarah singkat dari Gereja Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Entikong. Semoga melalui ini, iman kita semakin diteguhkan